Pemirsa, situasi politik di tanah air terus bergerak dinamis menjelang pelantikan Prabowo Gibran. Elit politik dari PAN Derajat Wibowo mengisyaratkan PDI Perjuangan akan bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Hal senada disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Menurutnya pertemuan Megawati dengan Prabowo tinggal menunggu momentum. Ya, akankah pertemuan Prabowo Mega menghadirkan perimbangan politik baru untuk menjaga jalannya pemerintahan Prabowo Gibran? Untuk membahasnya telah bergabung pemirsa bersama kami ada politikus PDI Perjuangan yaitu ada Bang Andreas Hugo Parera dan juga nanti akan bergabung bersama kami politikus PAN dan sudah bergabung saat ini tampaknya itu ada Pak Salih Daulay dan juga ada pakar politik yang hadir ke studio kami yaitu ada Mas Khairul Umam. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore, Mbak Tisa, Mas Adit. Nah, pertama kita ingin menuju ke PAN terlebih dahulu. Mengapa ada statement dari Pak Derajat Wibowo yang yakin bahwa PDIP ini akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto? Pertama, sebetulnya kan silaturahim dan kerjasama lintas partai politik itu sebetulnya sangat baik. Bukan hanya baik bagi Pak Prabowo dan juga bukan hanya baik bagi Gerindra dan PDI Perjuangan, tetapi justru baik bagi seluruh masyarakat kita. Dengan begitu, stabilitas politik kita itu bisa terjamin dengan baik gitu, dan karena itu nanti pemerintah ke depan itu fokus untuk mewujudkan program-program kerja yang sudah dijanjikan, dan tentu ini sesuatu yang sangat baik juga. Dan kalau semuanya ikut bergabung mendukung program-program yang sudah disampaikan dan direncanakan oleh pemerintah, maka semua partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju, katakan seperti itu, tentu akan lebih senang sebetulnya. Jadi logika berpikirnya seperti itu. Jadi jangan lagi setelah Pilpres ini malah justru kita masih membentuk sekat-sekat antar parpol, dan itu tentu tidak baik gitu. Apalagi kalau kita lihat sekarang pilkada-pilkada yang dilakukan di daerah-daerah itu sudah banyak sekali yang menggabungkan antara partai-partai yang tadinya di dalam Pilpres yang lalu berpisah jalan gitu, sekarang malah justru satu jalan. Dan kan kalau kita lihat di daerah-daerah itu malah penggabungan partai-partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju dengan yang tidak di Koalisi Indonesia Maju itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang dilarang, tetapi justru malah sesuatu yang juga sudah ada dan malah justru dianggap sangat positif gitu. Baik, kita ke Bang Andreas. Bang Andreas, dengan adanya pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati yang tinggal menunggu momentum, apakah ini berarti antara PDIP dengan Koalisi Indonesia Maju ini sudah ada kesepemahaman? Ya, kalau pembicaraan dalam arti kesepahaman bagaimana kita melihat Indonesia ini ke depan, saya kira dalam hal-hal prinsip ya kita tentu ya punya pandangan yang sama bahwa pemilu sudah selesai, pilpres sudah selesai, sekarang kita menghadapi pilkada, mari kita menjaga proses demokrasi yang sudah kita lewati, dan ke depan kita punya pemerintahan baru dengan presiden yang sudah terpilih. Saya kira banyak hal seperti itu kita punya pandangan yang sama gitu. Tapi di dalam proses menjalankan pemerintahan kita tahu bahwa ya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih tentu dia punya tanggung jawab untuk memimpin pemerintahan ini ke depan, dan saya kira dalam hal seperti itu kita punya pandangan yang sama, kita punya kesepahaman yang sama, dan kita menghormati proses demokrasi yang sudah berjalan ini. Oke, sekarang kita ingin ke Mas Umam. Mas Umam, kalau kita lihat ini tampaknya peluang untuk bersama PDIP dengan Prabowo Subianto mungkin ada pembicaraan ke arah sana. Tapi kalau kita menarik bukan berbicara soal mungkin atau tidaknya, udah kita nggak bicara itu lagi. Tapi kita akan bicara ini arahnya akan kemana. Apakah ini merupakan bentuk nanti untuk perimbangan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, atau mungkin tidak ada yang begitu signifikan, atau memang betul ada untuk balancing power? Ya, memang dari konteks kalkulasi kepentingan tentu harus bisa dihitung bahwa ini ada kepentingan sifatnya taktis, ada juga kepentingan yang sifatnya strategis. Dalam konteks taktis tentu ada kepentingan jangka dekat, yaitu kalau misalnya kemudian Pak Prabowo bertemu dengan Bu Mega, maka proses transisi kekuasaan betul-betul akan berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun juga awal pemerintahan seringkali mengalami limbung, ada instabilitas politik cukup signifikan.
kekuatan PDIP dengan menjadi pemenang di Pileg kemarin tidak bisa di-underestimate. Maka kemudian merangkul PDIP memiliki makna yang cukup penting bagi pemerintahan baru. Tetapi di saat yang sama kita juga mencermati bahwa dinamika politik Pilpres kemarin memang masih menimbulkan luka-luka. Nah, luka-luka itu yang tampaknya kemudian akan terus mengalami dinamika. Terutama terkait dengan pola relasi antar elit. Karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian di bawah pemerintahan yang baru, Pak Prabowo, tentu dia juga berharap memiliki kekuatan yang utuh dalam konteks sistem presidensial. Nah, kalau misal kemudian masih ada kekuatan lain yang masih mencoba untuk mempengaruhi, mendrive, bahkan mengambil kebijakan-kebijakan yang cukup strategis di ujung kekuasaan, maka tampaknya ada kekhawatiran dalam konteks pemerintahan baru. Nah, kalau misal kemudian hal ini dikaitkan juga dalam konteks bagaimana informasi spekulatif Pak Jokowi misalnya atau putranya Mas Gibran yang menjadi wakil presiden terpilih, kalau misal kemudian nanti bertransformasi menjadi kekuatan elit misalnya di Partai Golkar, tampaknya Pak Bahlil sifatnya sementara. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, maka kekuatan terbesar di Koalisi Indonesia Maju adalah Golkar. Artinya dia punya kendali yang lebih besar dalam konteks mendrive bagaimana pemerintahan ke depan, yang mana Gerindra dan partainya atau partainya Pak Prabowo relatif lebih kecil. Nah, kalau misal kemudian ini terjadi, maka pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega bisa dimaknai sebagai sebuah strategi balance of power, perimbangan kekuasaan. Supaya apa? Supaya kalau misal kemudian ada kekuatan besar yang mencoba untuk mendrive tadi, Pak Prabowo bisa mencari aliansi kekuatan lain untuk kemudian melakukan perimbangan. Bahkan kalau kekuatan lain lebih agresif, maka ini bisa menjadi kekuatan yang berkoalisi untuk menggebuk balik kekuatan yang besar tadi. Baik, tadi Anda katakan Pak Jokowi ingin seolah-olah mengambil alih Partai Golkar. Apa itu mungkin terjadi? Bukan mengambil alih, tentu nanti prosesnya mengalami proses dinamika yang politiknya tentu akan dijustifikasi secara demokratis. Tetapi bahwa keberadaan Pak Jokowi yang kemudian diinformasikan, informasi spekulatif cukup berkembang cepat, tampaknya kalau misal per hari ini, ketika kepala negara, pemimpin negara, kemudian sudah lengser ke Prabon, maka seringkali dalam proses rentang 10 tahun itu tercipta banyak riak-riak kekuasaan. Ada rival-rival dan sebagainya. Proteksi terbaik, perlindungan terbaik, pasca lengser ke Prabon adalah menjadi bagian dari kekuatan politik. Per hari ini, Pak Jokowi belum menjadi bagian dari kekuatan partai politik. Maka harus dihitung betul, mana dari sekian banyak kekuatan itu yang sekiranya potensial untuk menjadi bagian dari rumah baru Pak Jokowi, sekaligus menyediakan political protection yang cukup efektif untuk menghadapi dinamika politik yang kemarin memunculkan luka-luka yang cukup besar. Oke, luka-luka yang cukup besar, kemudian memiliki rumah politik. Apakah ini menunjukkan juga bagaimana hubungan ataupun mungkin asumsi dari Pak Prabowo Subianto seolah seperti apa nanti hubungannya dengan Pak Joko Widodo setelah ia menjadi presiden dilantik? Ya, tentu dalam konteks ini menjadi light ya, dinamikanya sangat cepat. Tetapi bahwa kalau misal kita cermati gagalnya revisi Undang-Undang Pilkada adalah sebuah fenomena yang sangat unik. Tidak bisa itu dianggap sebagai sebuah kegagalan sifatnya teknis, jelas. Itu ada faktor pertimbangan strategis dan most likely, besar kemungkinan memang ada intra-elit konflik di dalam konteks kekuasaan besar yang menjadi pemenang di pemilu kemarin. Artinya ada perbedaan cara pandang, ada perbedaan sikap, ada perbedaan posisi. Dan itu terrepresentasikan dalam statement-statement para elit. Pak Jokowi mengatakan merasa ditinggal rame-rame. Di saat yang sama beberapa saat setelah itu kemudian Pak Prabowo menyatakan agak gimana gitu kalau misal ada yang agak bagaimana itu terhadap kekuasaan. Bahasanya dibuat sangat light waktu itu. Tetapi bahwa semua ini tidak mudah untuk ditutup-tutupi. Tetapi bahwa kalau misal nanti terjadi kemudian gesekan, benturan secara kepentingan, ya itu adalah realitas politik yang wajar. Kalau antara Pak Jokowi dengan PDIP, Pak Jokowi dengan Bu Mega, di mana PDIP membesarkan beliau, ternyata kemudian terjadi faksionalisme kepentingan, maka tidak menutup kemungkinan kalau one day, suatu saat, juga Pak Jokowi dengan Pak Prabowo juga mengalami split dalam konteks kalkulasi kepentingan serupa. Baik. Who knows? Baik, kita ke Mas Soleh. Mas Soleh, apakah Anda setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mas Umam kali ini bahwa di situ ada langkah taktis, ada langkah strategis yang dilakukan Pak Prabowo untuk menggabungkan antara PDIP dengan
Kim Koalisi Indonesia Maju ini? Jadi sebagai ranah politik ya, saya kira memang itu semua dimungkinkan bahwa ada langkah strategis, kemudian ada langkah taktis ya. Nah, konteksnya adalah untuk bagaimana agar kehidupan dan suasana politik kita itu memang betul-betul bisa dikendalikan dengan baik, dan karena itu tidak jadi beban pikiran juga bagi Pak Prabowo dalam bekerja ke depan ini. Itu satu. Tetapi yang kedua yang perlu juga dilihat dalam konteks ini Mas Umam adalah bahwa Pak Prabowo itu punya catatan historis yang hubungannya itu sangat baik dengan Ibu Megawati. Jadi kita harus lihat dulu ke konteks ini. Karena hubungan mereka sangat baik, untuk bertemu, kemudian bergabung, bekerja sama, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat masuk akal dan sangat-sangat direkomendasikan gitu. Nah, kalaupun misalnya ada perbedaan visi politik selama ini yang kelihatan di publik, di mana misalnya Pak Jokowi, kemudian katakanlah Gibran dan seterusnya dianggap tidak sejalan, tetapi saya yakin Pak Prabowo bisa menempatkan ini secara proporsional. Karena kalau saya itu tidak bisa membeda-bedakan tuh antara Pak Prabowo dan Gibran. Saya menganggap bahwa Pak Prabowo dan Gibran ini adalah satu kesatuan, dan karena itu jika nanti misalnya ada kerjasama dengan PDI Perjuangan, maka tentu semua elemen yang ada di sana, termasuk wakil presiden, para menteri, kemudian lembaga dan institusi negara lain, itu tetap harus memang mendukung ini gitu loh. Jadi saya melihat ya dalam berbagai macam pertemuan dan juga pidato-pidatonya Pak Prabowo itu sebetulnya semuanya sudah sangat sejuk sekarang ini. Malah sudah menjaga betul jangan sampai menimbulkan katakanlah kontroversi dan juga perdebatan wacana di publik, dan narasi-narasi negatif itu sudah sejauh mungkin itu dihindari. Dan bahkan Pak Prabowo sering sekali mengingatkan kepada seluruh tim supaya menjaga komunikasi politik yang baik dengan seluruh partai-partai politik yang ada. Nah, kalau memang bisa tentu ya bergabung bersama-sama dengan kita, dan dengan demikian maka seluruh partai-partai yang ada itu bisa diakomodir kepentingannya di pemerintahan yang akan datang, dan tujuan semuanya pada akhirnya adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia bisa diupayakan dan dipenuhi ya untuk menyongsong Indonesia emas, kurang lebih seperti itu. Ya, saya ingin ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau di PDIP sendiri seperti apa suaranya secara keseluruhan? Apakah setuju jikalau nanti PDIP diajak untuk bergabung memperkuat pemerintahan Prabowo Subianto? Atau mungkin ada suara lain? Halo, Bang Andreas. Maaf, Pak. Halo? Yes, kurang jelas, maaf. Oke. Halo. Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Bang Andreas. Nanti kita akan kembali memperbaiki jaluran komunikasi kita, pemirsa. Dan kita masih bersama dengan 3 orang narasumber kami. Ada dari PAN, dari PDIP, dan juga pakar politik. Sesaat lagi tetaplah di Kabar Petang. Ya, saya ingin ke Bang Andreas menjawab pertanyaan tadi Bang Andreas. Dari PDIP sendiri, apakah semuanya dari level bawah sampai dengan level elit sudah sepakat kalau nanti seandainya diajak Prabowo Subianto bergabung mendukung pemerintahan? Kalau semuanya dari bawah sampai ke atas itu biasanya diputuskan di dalam Kongres. Nah itu ya tahun 2000. Ya, ketika pemerintahan Pak SBY dulu juga seperti itu, ketika PDI Perjuangan menjadi partai yang ada di luar pemerintahan, diputuskan itu merupakan keputusan Kongres. Gitu. Namun Ibu Megawati sebagai ketua umum yang mempunyai hak prerogatif itu juga bisa membuat keputusan untuk hal-hal yang sifatnya strategis, hal-hal yang sifatnya menyangkut kepentingan bangsa dan negara, menyangkut eksistensi partai. Dengan hak prerogatifnya Ibu Mega bisa membuat keputusan itu gitu. Tapi kita lihatlah bagaimana perkembangan ini ya apabila terjadi pertemuan itu dan kemudian ada pandangan-pandangan, ada tantangan yang dilihat bersama yang berkaitan dengan hal-hal tadi yang saya sampaikan. Ya semuanya itu bisa terjadi gitu dengan melihat dinamika politik yang berkembang saat ini. Sebagaimana yang juga disampaikan, dianalisa oleh Mas Umam tadi gitu. Saya kira disitulah pentingnya kalau misalnya terjadi pertemuan itu ke depan nanti.
Baik, kita ke Mas Soleh. Mas Soleh, ini seberapa penting sih sebetulnya pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati? Karena kan kalau kita lihat, kita berbicara soal demokrasi kan tidak harus semuanya masuk ke dalam pemerintahan. Ada juga oposisi yang misalnya berada di luar untuk tetap mengkritisi kebijakan dari pemerintah. Anda melihatnya seperti apa? Ya, pertama begini, silaturahim dan kerjasama antar partai-partai politik dan fraksi-fraksi yang ada di DPR itu sangat penting sebetulnya. Dan ingat, ini bukan, sekali lagi saya katakan, bukan hanya untuk kepentingan partai-partai, tapi juga untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Jadi karena itu ini ya tentu ya sangat penting ya. Kemudian yang kedua, kita mengetahui bahwa kalaupun misalnya nanti mereka partai-partai ini bekerja sama, kemudian fraksi-fraksi bekerja sama di DPR, bukan berarti semuanya itu didiamkan. Jadi tidak boleh mengkritisi. Selama ini juga di DPR itu saya lihat partai-partai yang bergabung di pemerintah itu tetap terbuka juga mereka untuk memberikan masukan, kritik dan juga katakanlah masukan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan itu kelihatan pada saat pembahasan undang-undang dan juga pembahasan anggaran dan juga pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Jadi karena itu kalaupun nanti ini kita kerjasama, ya bukan berarti tadi misalnya kritiknya bahwa nanti tidak ada lagi yang oposisi, karena memang sistem di kita ini kan sebetulnya tidak ada juga oposisional secara murni, tetapi juga justru kalaupun bergabung, tetapi semua komponen yang ada di dalam pemerintahan itu tetap diperkenankan, diperbolehkan untuk memberikan masukan gitu. Baik, sekarang saya ingin ke Mas Umam. Mas Umam, efeknya kalau seandainya memang nanti jadi bergabung PDIP dengan pemerintahan terpilih Prabowo Subianto, dampak secara kualitas pemerintahan dan demokratisnya seperti apa? Kemudian dampak secara politiknya untuk masing-masing pihak yang masih merasa terlukai, ada yang merasa mungkin tersakiti, itu akan seperti apa pula? Ya begini, ada beberapa kalkulasi yang harus kita breakdown ya. Dalam konteks pemerintahan, kalau PDIP bergabung tentu akan menghadirkan stabilitas politik yang sangat memadai. Dan kita tahu bahwa pembangunan, kalau misal kita merujuk pada tradisi neoliberal tahun 1960-an ya, bahwa stabilitas politik itu adalah fondasi yang paling prinsipil dalam konteks pemerintahan dan juga efektivitas kinerja pemerintahan. Tetapi begini, bahwa diakui atau tidak, mekanisme check and balances itu adalah sebuah mekanisme yang fundamental. Maka kalau misal kemudian PDIP bergabung, maka praktis tidak akan ada satu elemen kekuatan pun dalam konteks kekuatan politik yang kemudian akan memerankan fungsi sebagai penyeimbang, sebagai pengawas, sebagai oposisi. Apapun perdebatan teoritiknya, apakah memang dalam sistem di Indonesia multiparty system tidak mengenal sistem oposisi dan sebagainya, silahkan. Tetapi kalau misal kemudian fungsi check and balances tidak ada, lagi rumus dasar power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely, itu rumus dasar. Maka tidak bisa kemudian ditutupi. Nah, oleh karena itu, ini menjadi wake up call. Saya pikir 9 tahun, hampir 10 tahun perjalanan pemerintahan terakhir ini, bahwa majoritarian presidential model ternyata tidak begitu produktif untuk konteks demokrasi. Faktanya kemudian banyak sekali legislasi-legislasi yang justru dihadirkan tidak berdasarkan aspirasi publik. Tiba-tiba kemudian legislasi diketok oleh DPR dan juga pemerintah. Kita masih ingat Undang-Undang KPK, Undang-Undang Omnibus Law, kemudian Undang-Undang termasuk Undang-Undang Minerba, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah refleksi bagi kita. Kalau misal kemudian kita ingin menghadirkan pemerintahan yang substantif dalam konteks demokrasi dan juga dalam konteks kebijakan publik, tentu stabilitas penting. Dan saya pikir dengan mendapatkan 80% dukungan dari partai politik di Senayan, dengan semua partai minus PDIP, sudah cukup menghadirkan stabilitas politik. Nah, tetapi kalau misal kemudian PDIP sekalian diboyong masuk ke dalam pemerintahan, saya pikir saya agak khawatir ya, bahwa ini justru menghadirkan bukan hanya majoritarian presidential model, tetapi bisa mengarah pada totalitarian. Nah, ini yang kemudian tentu menjadi wake up call bagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih untuk tetap sebaiknya memang memberikan ruang yang setara bagi kekuatan oposisi atau bagi penyeimbang apapun namanya, untuk kemudian menghadirkan check and balances tanpa kemudian mendegradasi atau menghancurkan dalam pola relasi yang konfliktual. Nah, oleh karena itu hubungan baik antara Pak Prabowo dengan Bu Mega harus dijaga dengan baik, tetapi dalam konteks fungsi pengawasan terhadap pemerintahan tetap harus dijalankan. Oke. Baik. Ya, kita ke
Masalah ini kan yang ditakutkan tadi dari pembicaraan dengan Mas Umam adalah bisa menyebabkan terjadinya totalitarian politik di dalam ketika semuanya dirangkul ke dalam satu pemerintahan. Ini Anda menilainya seperti apa? Ya, sebetulnya begini, ini kan ada beberapa bukti konkret di mana dalam periode terakhirnya Pak Jokowi ini, itu kan hampir semua partai-partai itu ada di dalam pemerintahan. Nah, kalau kita lihat yang partai-partai yang ada di dalam pemerintahan ini juga sebetulnya kan ikut terlibat aktif untuk memberikan masukan, koreksi dan juga pandangan positif ya bagi perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Itulah sebabnya maka setiap pembahasan anggaran kan harus disetujui oleh DPR dan harus dibahas di komisi-komisi yang ada di DPR, harus dibahas di Banggar. Tidak ada itu proses yang tiba-tiba langsung diketok saja gitu, enggak. Bahkan ada juga beberapa poin-poin penting di dalam pembahasan anggaran itu malah justru yang dikoreksi dan disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh komisi-komisi yang ada di DPR. Nah, komisi-komisi ini itu kan gabungan dari seluruh partai-partai yang ada, seluruh fraksi yang ada, bukan hanya 1-2 fraksi tapi seluruhnya gitu. Jadi tetap aja ini sebetulnya sangat positif. Nah, kalau misalnya kita tanya lagi, kita balikkan pertanyaannya, mana lebih baik sebetulnya bagi bangsa ini semuanya bergabung, bersatu, bekerja sama tanpa ada katakanlah sikat sikut, tanpa ada curiga mencurigai, kemudian tanpa ada friksi dan konflik, dibandingkan dengan ada nanti misalnya 1-2 partai yang ada di luar yang terus misalnya selalu mengkritisi dan juga kadang-kadang kalau kritiknya out of context, nah itu kan belum tentu juga produktif. Nah, kalau kritiknya on the track itu sih nggak ada masalah, sebab yang ada di dalam parlemen sendiri, yang ada di Koalisi Indonesia Maju pasti juga akan ikut juga untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi karena itu saya kira ini catatan-catatan yang juga perlu direnungkan oleh kita semua gitu. Oke, baik. Singkat saja saya ingin mendengar komentar dari Bang Andreas Pereira. Sepakat atau tidak sepakat ini bisa menimbulkan totalitarian politik? Totalitarian politik itu hanya tinggal di Korea Utara sekarang, Mbak. Nggak ada. Jadi ya gini, tidak bisa kita melihat politik ini hitam putih seperti itu gitu. Apalagi apa yang terjadi di Indonesia sekarang. Nah, kalaupun ada pembicaraan nanti ya, apabila Ibu bertemu dengan Pak Prabowo, tentu yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang menyangkut bagaimana apa yang dilihat oleh Presiden dan bagaimana pendapat dari Ibu Mega, terutama yang berkaitan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini. Dalam arti ya kalau ada kesepahaman pandangan di situ, soal di luar atau di dalam itu bukan hal yang terlalu prinsip di dalam konteks kita bicara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu seperti yang tadi Mas Umam sampaikan, bahwa ada di luar pemerintahan pun dalam pandangan untuk membangun suatu demokrasi dengan tadi ada check and balance di situ, itu adalah hal yang positif gitu. Baik. Jadi kalau di dalam konteks para pemimpin melihat bahwa ada kepentingan yang lebih besar di situ, soal tempat itu buat PDI Perjuangan juga bukan menjadi hal yang terlalu merisaukan gitu. Ya bahwa ya membangun suatu partai politik, membangun suatu proses politik di dalam negara demokrasi seperti yang kita perjuangkan sekarang ini tidak harus selalu ada di dalam pemerintahan, tidak selalu harus kekuasaan real yang kita punya dalam bentuk ada di dalam kabinet itu merupakan target utama gitu. Tapi bagaimana kita ya melihat proses politik ini dengan menjaga hal-hal yang penting untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu jauh lebih substantif daripada hanya sekedar bicara soal kursi di kabinet. Ya, kami sudah mendapatkan poinnya untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih Bang Andreas.